Nah, jadi sekali lagi, mazhab Asy'ari tidak membatasi 20. Tapi 20 itulah yang sampun mengantarkan kesempurnaan, keagungan, kemuliaan Allah, minimal 20 niku. Adapun nanti dengan Asmaul Husna 99, dengan nama-nama Allah yang lain yang belum tercover di Asmaul Husna, tambah malih langkung sempurna. Nah niki ada hadis isyarat dari Nabi. Kalau panjenengan mempelajari hadis, Nabi meniko banyak menyingkap rahasia yang belum terjadi oleh Nabi disabdakan. Contoh kelak Konstantinopel. Konstantinopel niku salah satu kerajaan dari Romawi. Dauhnya Nabi dalam hadis riwayat Imam Ahmad, latuftahannal Konstantiniyah, kelak Konstantinopel akan berhasil ditaklukkan. Ternyata saestu dari kekhilafahan Utsmaniyah enten Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan. Jadi sabda Nabi jauh ribuan ratusan tahun baru terjadi. Yang tidak terlalu jauh dari Nabi enten kejadian terkait dengan masalah tabi'in. Khairut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Kelak nanti akan ada tabi'in terbaik bernama Uwais. Padahal tereng kejadian. Sayyidina Umar kepanggih dengan Uwais yang dari ulama Yaman. Jadi sekali lagi hadisi wonten riwayat Imam Muslim niku. Ada lagi Nabi niku dawuh ketika berjumpa dengan sahabat Ammar bin Yasir. Para sahabat niku gotong royong mengambil bata untuk membangun sebuah bangunan. Kalau sahabat yang lain hanya mengambil satu bata, Ammar bin Yasir mengambil dua bata. Nabi dawuh kepada sahabat Ammar niki, waiha Ammar, kasihan Ammar bin Yasir. Kenapa? Taqtuluhul fi'atul baghiyah. Kelak Ammar ini akan wafat oleh kelompok yang keluar dari pemimpin. Niki riwayat Bukhari nih. Ternyata betul di masa terjadinya perang Siffin antara Sayyidina Ali dengan sahabat Muawiyah, Ammar niki berada di barisan Sayyidina Ali, terbunuh, wafat ketika perang Siffin. Berarti betul sabda Nabi. Nabi dawuh belum kejadian, menyampaikan betul-betul terjadi. Niki kalau kepada Nabi namanya mukjizat. Kalau kepada para kekasih Allah namanya karomah. Karomah namanya. Contoh sekali lagi kalau kali panjenengan, Imam Asy'ari isyaratnya ten mriki, ten hadis niki. Niku kathah nek kula jelasaken isyarat-isyarat Nabi niku. Ten ayat niki nggih. Fasaufa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah kelak akan mendatangkan satu kaum di mana Allah mencintai kaum itu dan kaum tersebut mencintai Allah. Saat niku enten sahabat Abu Musa al-Asy'ari, Nabi dawuh, hum qaumu hadza. Maksud ayat ini adalah kaumnya Abu Musa al-Asy'ari inggih menika menjadi isyarat bahwa kelak yang akan banyak dari umat Islam pengikutnya dari keturunan Abu Musa al-Asy'ari inggih menika Abu Hasan al-Asy'ari. Kok jadi merengut lagi niki nopo niki? Dalam tapi boten medeni kula nggih. Alhamdulillah niki riwayat Imam Tabrani. Niki juga menjadi sering referensinya Gus Ajir inggih menika Majma'uz Zawaid. Dawuhnya Al-Hafidz Al-Haythami wa rijaluhu rijalus sahih. Jadi ada salah satu ulama hadis menika menyebut kalau Imam Al-Haythami mengatakan rijaluhu rijalus sahih, niku maksudnya sahihu Muslim, sesuai dengan kriterianya kesohihan Imam Muslim. Sebab antara syartul Bukhari dengan syartu Muslim niku berbeda. Kalau syartu Muslim niku cukup al-mu'asarah, cukup dua perawi hidup satu masa. Tapi kalau syartul Bukhari lebih ketat, kedah tahakkukul liqa,
kedah harus hidup satu masa. Okay. Makanya kalau kulo kali panjenengan menyebut Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, beliau kalau kemudian menyampaikan riwayat dari Sayyid Zaini Dahlan, niku secara ilmu hadis sampun cukup disebut dengan hadis sahih, karena antara Mbah Hasyim Asy'ari dengan Syekh Zaini Dahlan niku hidup mu'asharah dalam satu masa. Meskipun kedua beliau tidak pernah berjumpa. Sebab Mbah Hasyim ketika ke Mekah, beliau Sayyid Zaini Dahlan sampun wafat. Tapi andaikan beliau meriwayatkan, guru saya berkata, Sayyid Zaini Dahlan berkata begini, niku dihukumi sahih niku. Miturut Imam Muslim. Dan syartu Muslim as-sahhu. Yang lebih kuat pendapatnya Imam Muslim. Karena kalau mengikuti Imam Bukhari, terlalu ketat. Dan niku terlalu sulit untuk kemudian dilacak. Maka sepindah malih, kulo kali panjenengan niki pun cekap menjadi kesohihan bahwa kulo kali panjenengan sampun diisyaratkan oleh Allah di dalam ayat niki, yuhibbuhum wa yuhibbunah. Allah mencintai kulo kali panjenengan dan kita pengikut ahli sunnah mencintai Allah dengan beribadah, ngelampaui perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Monggo salawatan rin. Ilahi salimil umma minal afa wa min ghumma salatullah dawuhnya Imam As-Subki. Imam As-Subki niki ulama ahli hadis, ulama ahli fikih, ulama ahli usul, tapi berbeda dengan saya. Saya niki kalau ada rapat niku saya paling sering usul. Ada nopo saya usul. Terus nek kula niki disebut ahli usul, maksudnya usul ketika rapat, bukan usul fikih. Kalau ditelusuri kenapa kok ahli usul? Karena alhamdulillah kuliahnya jurusan usuluddin, makanya usul terus. Nah, jadi pun dilatih dari fakultas. Kata beliau, dijelaskan tentang hadis niki, hadis tersebut isyarat akan munculnya di masa yang akan datang satu sosok bernama Imam Abu Hasan al-Asy'ari, sebagaimana wonten hadis riwayat Al-Baihaqi, Nabi dawuh, alimu Quraisyin yamla'u tibaqal ardi ilman. Kelak akan ada satu orang dari kabilah Quraisy, ilmunya menyebar ke seluruh negara di alam raya niki. Ulama niku sepakat orang tersebut maksudnya Imam Asy-Syafi'i. Sebab selain Imam Syafi'i dari kabilah Quraisy boten enten. Terus sepindah malih ada sekian banyak hadis Nabi, paling tidak yang berkaitan dengan kulo kali panjenengan. Secara akidah alhamdulillah wonten hadisnya, secara fikih juga wonten hadisnya. Niki kok makin lama makin lemes niki napa niki? Dalam tapi bisa difaham nggih. Alhamdulillah niki referensi kitabnya, kalau panjenengan minta yang PDF mangke ten Gus Ajir mawon nggih. Kula nek masih mencari ke PDF-nya napa namanya dimarahi sama istri nanti, sebab terlalu banyak dihabiskan untuk mencari niku. Nuwun sewu. Nah, niki sami, niki terkait dengan jumlah mayoritas, bahwa di dunia niki umat Islam mayoritas ikut madhab Imam Asy'ari. Kulo kali panjenengan tidak perlu ragu niku. Kemudian berikutnya lagi, apa ciri khas madhab Asy'ari? Ciri khasnya nopo? Ciri khasnya niku sifat 20. Sifat 20, kulo kali panjenengan sifat 20 niku disebut dengan ma'rifat billah, mengenal Allah. Dados akidah kulo kali panjenengan Imam Asy'ari niki
Siapa yang kita sembah? Yang kita sembah niku Allah. Terus pun di sifatnya, nah niku beda dengan yang lain. Ada yang lain niku memperkenalkan akidah, tapi isinya mengajarkan pembunuhan kepada orang lain. Justru semakin menjauhkan dari Allah. Makanya kalau kali panjenengan alhamdulillah sampun diajarkan di dalam mazhab Asy'ari sifat yang ke-20. Pertama niki, kidam, mana dalilnya? Al-Qur'annya huwal awwal wal akhir. Baqa, mana dalilnya? Sami, dari ayat yang bagian akhir inggih menika wal akhir. Kemudian mukhalafatul lil hawadis, dalilnya mana? Laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang sama yang serupa dengan Allah. Qiyamuhu binafsih, enten ayat kursi inggih menika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian Allah Maha Esa, niki paling kathah terkait dengan keesaan Allah, di antaranya di dalam surat Al-Ikhlas. Saking pundi niku dari kitabnya Sayyid Muhammad Al-Maliki, namanya Jala'ul Afham fi Syarhi Aqidatil Awam. Jadi mekaten kula nate diskusi dengan Ustadz Idrus Romli, kenapa kitab akidah kita, Tuhfatul Murid misalnya, kemudian Syarah Aqidatul Awam karyanya Syekh Nawawi Al-Bantani, kenapa kok kemudian isinya niku belum mencantumkan dalil Quran hadis? Sebab saat menika di masanya Imam As-Sanusi, di masanya Imam Al-Baqillani dan seterusnya, niku sedang berhadapan dengan kelompok falasifah, dengan kelompok ateis. Maka isi hujjah tentang keesaan Allah, tentang sifat-sifat Allah, pakai niku. Hari ini kalau kali panjenengan tantangannya bukan kelompok filsafat, bukan kelompok falasifah, tetapi kelompok yang mempertanyakan dalil Quran hadisnya. Maka sing paling saya kitab Jala'ul Afham, yang kalau kali panjenengan perlu nanti di antara para ustadz untuk mengkaji itu. Insyaallah kula yakin dan mriki sampun. Kemudian tentang kudrah, ayatnya niki kathah, tentang iradah juga banyak ayatnya, tentang ilmu napa malih niki ayatnya juga banyak, tentang hayat sudah pasti Allah menika zat yang maha hidup, kemudian sama Allah maha mendengar, kemudian basar Allah maha melihat, kalam Allah maha berfirman. Nggih, dados niku yang sifat makna ma'ani, baru nanti sifat ma'aninya. Tapi intinya kalau kali panjenengan sedaya niku pun jelas enten dalil Qur'annya. Sakniki ketika ditanya niki yang sering niki. Asmaul Husna itu ada 99. Kenapa Asy'ari kok cuma memakai 20? Dikemanakan yang lain? Nggih napa boten? Mereka niku sering seperti itu. Kita jawab, kita tidak pernah menafikan. Bahkan niki ada 2 hadis tentang Asmaul Husna. Hadis yang pertama, yang hitam semua niku, adalah hadis tentang Asmaul Husna yang sampun populer. Kemudian Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan hadis tentang Asmaul Husna dengan sebagian redaksi yang berbeda. Enten Al-Hannan, enten Al-Mannan, enten Al-Kafi, enten Al-Mughith, enten Ad-Daim, enten Al-Witru, Allah yang maha ganjil, maha satu, Al-Fatir, pencipta. Niku tidak ada di Asmaul Husna yang lain. Artinya nopo? Artinya nama-nama Allah niku sebenarnya tidak terbatas 99. Nama Allah niku banyak sekali. Nama Allah niku tak terhitung. Makanya Imam Al-Baihaqi dalam kitab Al-I'tiqad, Nabi napa namanya dari Asmaul Husna itu bukan berarti 99 niku menafikan yang lain, bukan. Tetapi untuk sekedar memudahkan agar diingat secara mudah, niku 99. Al-Jawad, Allah Maha Loman, dan niku tidak ada di Asmaul Husna. Tapi kemudian enten satu kitab Fathul Jawad, Allah Maha Loman,
maha memberi tanpa harapan. Niku al-jawad, dari sifat al-jud. Nggih. Nah, pertanyaannya kenapa kok 20? Niki juga disampaikan oleh para ulama kita, karena sifat niku, sifat khobariyah, sifat yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, niku terbagi dua. Enten sifatul zat. Sifatul zat menika sifat yang menunjukkan keberadaan zatnya Allah. Napa mawon? Inggih menika Allah maha mendengar, Allah maha melihat. Nah, kenapa kok yang diambil 20? Karena yang 20 niku sampun mewakili kesempurnaan sifat-sifat Allah. Ketika ditambahkan dengan yang lain tambah sempurna malih. Tapi 20 niku adalah sifatul zat yang sampun bisa mengantarkan kula kali panjenengan mengenal Allah, bahwa Allah niku zat yang maha segalanya dari 20 niku. Kemudian dari sifatul zat yang 20 niku kebalikannya mesti mustahil. Mesti mustahil. Kalau yang sifatul af'al, misalnya Allah maha memberi, al-wahhab, kebalikannya boten mustahil, al-qabid, Allah maha menggenggam, saged mawon. Al-muhyi, Allah maha menghidupkan. Yang berlawanan dengan al-muhyi boten mustahil, al-mumit. Maka kula kali panjenengan, kenapa kok 20? Karena 20 itu adalah sifatul zat yang sampun terwakili dari sekian nama-nama Allah yang tak terbatas banyaknya untuk mengenal kesempurnaan Allah, dan yang mustahil adalah yang 20 niki. Sementara selain itu boten mustahil. Kok kadose mulai rotok boten dong niki nggih? Dong niku napa boten mriki? Dalam? Oh, understand berarti nggih? Pokoknya jenengan mantuk-mantuk niku kula marem pun nggih. Nah, jadi sekali lagi mazhab Asy'ari tidak membatasi 20. Tapi 20 itulah yang sampun mengantarkan kesempurnaan, keagungan, kemuliaan Allah, minimal 20 niku. Adapun nanti dengan Asmaul Husna 99, dengan nama-nama Allah yang lain yang belum tercover di Asmaul Husna, tambah malih langkung sempurna. Okay? Jadi makaten cara menjawabnya. Kemudian berikutnya cek boten tegang niki nggih intine niku wau nggih, dari sifat 20 sampun menghilangkan sifat kekurangan dari Allah. Sifat 20 menika kemudian menjadi kesempurnaan, dan intine dari 20 niku yang sampun kula kali panjenengan wajib mengimani, wajib tahu. Selebihnya tambah kemudian menyempurnakan kemaha sempurnaan, keagungan, kemuliaan, dan kemaha segalaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cek boten tegang, monggo kula kali panjenengan maos niki sareng-sareng. Allah wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamu binaf wadaniya qudrat iradat ilmu hayya sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan samian basir mutakallimah. Saniki yang mustahil, adam hudus fana mumatsalatun lil hawadisi qiyamuhu bi ghairi ta'addud ajzun karaha jahlun mautun
Somamun umyun bukmun ajizan karihan jahilan maitan asma a'ma abkama. Kulo kali panjenengan ini jangan dianggap itu kan syairan dulu ketika kecil dilanggar. Oh boten. Niku justru para ulama kita berhasil menanamkan akidah sejak kulo kali panjenengan masih belajar alif ba ta sa jim ha kho. Jadi sekali lagi alhamdulillah akidah Asy'ari di Indonesia niki meresap sampai ke level yang paling bawah. Makanya akidah paling kuat terkait dengan Asy'ari alhamdulillah di Indonesia. Makanya panjenengan kelak mas-mas mbak-mbak kalau panjenengan kuliah, kalau ada orang menyalahkan sifat 20 berarti bukan mazhab Asy'ari, tapi tetap saudara kita. Tapi jangan terus, jenengan nanti cari teman yang paling boten yang tidak menyalahkan sifat 20 ini.